أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa pada program tajwid kita Iqra warattil wartaqi. Kali ini kita akan belajar cara menyambung ayat pertama dengan ayat kedua di surat Ali Imran. Para ulama ilmu qiraat bersepakat ketika kita hendak menyambung kedua ayat ini, kita diperbolehkan membacanya dengan dua cara. Namun sebelum kita praktekkan, mari kita baca terlebih dahulu kedua ayat ini dengan cara waqaf pada ayat pertama dan dimulai lagi pada ayat kedua. Silakan disimak dengan baik. Alif Lam Mim. Allahu la Qayyum. Sebagaimana kita ketahui, kita memanjangkan suara mim selama 6 harokat. Kenapa? Karena terjadi pertemuan huruf mat. Dalam hal ini adalah ya dengan sukun. Di mana sukunnya? Pada mim yang ketika kita waqaf, maka mimnya tersebut itu menjadi mati. Sehingga dalam ilmu tajwid kita mengenal kaedah ketika ada huruf mat bertemu dengan sukun, maka kita harus memanjangkannya selama 6 harokat. Hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mewasal kedua ayat ini sebagaimana kami sampaikan, kita dibolehkan membacanya dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu memanjangkan suara mim selama 6 harokat sebagaimana kita sampaikan. Kemudian kita mengharokati mim yang terakhir atau mim yang kedua dengan fathah. Bagaimana suaranya? Kita praktekkan bersama-sama. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita masih tetap memanjangkan suara mim selama 6 harokat? Padahal penyebab panjang 6 harokat yaitu sukun pada huruf mim yang kedua itu sudah hilang. Sudah diganti dengan harokat fathah. Jawaban para ulama yaitu nadharan li harokatil asli. Meskipun huruf mim yang kedua diharokati dengan fathah ketika wasal, namun kita masih memandangnya dalam keadaan sukun, sehingga kita masih diperkenankan atau dibolehkan memanjangkan suara mim selama 6 harokat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua yaitu dengan memendekkan suara mim selama 2 harokat saja, kemudian mengharokati mim yang kedua dengan fathah sebagaimana yang telah lampau. Silakan disimak bagaimana cara membacanya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alasan kenapa kok sekarang kita memanjangkannya selama 2 harokat saja? Jawabannya karena memandang harokat fathah aridah, harokat fathah yang muncul ketika kita mewasal kedua ayat ini, sehingga penyebab mad 6 harokat yaitu huruf mad dengan sukun hilang. Oleh karena itu kita memanjangkannya hanya 2 harokat saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kok harokat fathah yang dipilih untuk menyambung kedua ayat ini? Kenapa kok bukan kasroh atau dhammah saja? Kenapa kok bukan kasroh? Limura'ati tafkhimi lafzul jalalah. Untuk mempertahankan suara tebal atau tafkhim pada lafzul jalalah, kata Allah. Demikian suaranya ketika kita mengkasroh suara mim yang kedua.
Alif lam mimillah. Suaranya menjadi tarqiq atau tipis sehingga tidak bisa dibenarkan. Kenapa kok bukan dhammah? Toh ketika kita dhammah suara lafzul jalalah tetap tebal. Jawabannya supaya tidak serupa dengan mim jama' pada kata dzalikumullah. Pada kata dzalikumullah, dzalikum, mim yang terakhir ini adalah mim jama', mim yang menunjukkan orang banyak. Adapun pada kata alif lam mim, mim di sini adalah mim asli. Sehingga supaya tidak serupa di antara mim jama' dengan mim asli, maka tidak diperbolehkan mendhammahnya. Sehingga yang diperbolehkan adalah tetap fathah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga ada sedikit manfaat yang kita ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبت علمني القرآن لأعطر منه